Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roslina Ikan Prastiwi, student number A3201700089. Saya dari kelas B ISP yang diampu oleh Pak Fitri Kurniawan. Dan di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Fitri. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, jelaskan 3 alasan munculnya ISP menurut Hutchinson dan Waters pada tahun 1987. Langsung saja saya jawab. Menurut Hutchinson dan Waters pada tahun 1987, ada 3 alasan munculnya ISP. Yang pertama yaitu ada perubahan tatanan dunia. Yang dimaksudkan adanya perubahan di tatanan dunia karena terjadi ada dua tuntutan, yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan krisis minyak. Dan di sini juga ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, pada Perang Dunia Kedua semua negara bersaing pada bidang sains, teknologi, dan ekonomi, sehingga pada negara-negara tersebut diharuskan dapat berkomunikasi supaya pada persaingan tersebut aku lagi sama ngerti kata-kata itu. Semua negara berkembang, dan untuk berkomunikasi mereka harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roslina Ikan Prastiwi, student number A3201700089. Saya dari kelas B ISP yang diampu oleh Pak Fitri Kurniawan. Oke, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Fitri. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan 3 alasan munculnya ISP menurut Hutchinson dan Waters pada tahun 1987. Langsung saya jawab. Menurut Hutchinson dan Waters pada tahun 1987, ada 3 alasan munculnya ISP, yaitu yang pertama, adanya perubahan tatanan dunia. Yang dimaksud adanya perubahan tatanan dunia yaitu terjadi karena ada dua tuntutan, yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan krisis minyak. Dan di sini juga ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pada Perang Dunia Kedua semua negara bersaing di bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Dan hal tersebut dapat menimbulkan perubahan yang memunculkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dikarenakan pada Perang Dunia tersebut banyak negara yang bersaing pada bidang-bidang pada sains, teknologi, dan ekonomi, dan mereka diharuskan dapat berkomunikasi di antar negara tersebut. Oke. Nah, dan yang kedua, yaitu faktor yang kedua, alat komunikasi antar negara untuk menjalankan bisnis atau perdagangan, dan harus menggunakan bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional atau bahasa Inggris, supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Oke, dan alasan yang kedua yaitu adanya perubahan besar
yang terjadi dalam ilmu bahasa. Yang dimaksudkan yaitu dalam sisi kebahasaan ada tuntutan di mana situasi nyata dalam bahasa, sehingga hal tersebut bukan hanya untuk materi saja, tetapi dipergunakan dalam segi praktek dalam kebahasaan. Dan alasan yang ketiga yaitu fokus pada permintaan learners atau peserta didik untuk berkembang. Yang dimaksudkan yaitu dalam pengajaran memang harus fokus pada peserta didik, dan peserta didik itu sendiri memiliki berbagai macam kebutuhan, ketertarikan maupun yang lainnya, sehingga pembimbing harus bisa fokus pada apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut, sehingga peserta didik harus mendapatkan motivasi atau semacam materi yang sesuai dengan di bidang masing-masing peserta didik tersebut. Oke, itu jawaban saya pada nomor 1. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu perbedaan antara EOP dan EAP. Perbedaan EOP dan EAP, EOP yaitu cabang ISP yang lebih condong pada peserta didik yang belajar bahasa Inggris untuk kepentingan pekerjaan. Tujuannya yaitu peserta didik ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik di pekerjaan mereka. Dan pada EOP ini rata-rata dan hampir semuanya peserta didik itu berusia dewasa atau orang dewasa. Dan selanjutnya EAP adalah cabang ISP yang biasanya diperuntukkan bagi peserta didik di bidang pendidikan seperti SD, SMP, SMA maupun di tingkat kuliah, yang memiliki tujuan untuk mencapai akademis peserta didik di bidang bahasa Inggris. Oke, saya kira itu jawaban dari 2 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Fitri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.